sorry, di sini kosong ya? Oke, thanks ya. Saya izin duduk di sini. Iya, saya harus duduk di sini soalnya nih, kalau kamu lihat sendiri, nggak ada tempat kan di sekitar sini. Ya udah. Eh, bentar. Kamu bukannya temennya Fitri adek aku ya? Oh, astaga, kaget banget ketemu kamu di sini, Dek. Ah, sorry. Tadi kakak galak banget ya kayaknya. Kamu lagi ngapain di sini, Dek? Oh, kencan buta. Oh, kakak juga lagi diminta ketemuan juga sih buat kencan buta di sini. Kakak bingung sih ngapain juga kencan buta, masalahnya kan zaman sekarang masa kita pacaran aja masih dicariin sama orang tua sih. Iya, setuju kan? Padahal kan kalau nggak kencan buta kan ya pasti ntar ada aja lah jodohnya. Ya kan ntar kita pasti nyari sendiri lah. Ya kan? Mana udah gitu kan kakak nggak dikasih tahu lagi ini wujudnya kayak gimana. Nggak ngerti ini ntar gimana. Hah? Kamu juga nggak dikasih tahu deh? Ya buset. Iya kakak cuma dikasih nomornya doang ini. Ada juga? Lah, kok samaan? Ya mungkin taktik orang tua zaman sekarang kali ya, mirip-mirip semua. Ya pada takut anaknya kabur kali sebelum coba kencannya gimana kan, gara-gara ngeliat wujud atau gimana kan. Kalau kata orang, don't judge the book by its cover. Oh ya, ngomong-ngomong, kakak izin pakai tempat tadi dulu ya. Soalnya emang penting banget beneran. Nanti kalau misalkan emang pasangan kencan buta kamu udah datang atau pasangan kencan kakak udah datang, ya ntar kakak bakal cabut kode. Kamu juga kalau emang udah datang pasangannya, ya udah bilang aja ya. Nanti kakak melipir langsung. Ntar takutnya dikira gimana lagi. Eh, kamu di mana sekarang kerjanya? Iya, kakak lihat-lihat tuh di story kerjanya udah banyak gitu. Sekarang akhir-akhir ini kerja mulu. Oh ya? Wow, keren banget. Iya, jujur kakak tuh seneng banget loh ngeliatnya, Dek. Iya, dulu kamu kan kalau lagi main ke rumah selalu diem-diem, terus akhirnya sekarang malah sukses di luar. Keren. Hmm? Oh, kakak sendiri sih masih sama lah kayak dulu. Masih freelance desain di agensi, terus ya adalah kerjaan ngedit video gitu di YouTuber gitu. Kalau kamu sering denger ASMR roleplay gitu, kakak ngedit di Lipin VA gitulah namanya. Nah iya, kan dia kan sering bikin ASMR gitu. Ya tapi emang minusnya kalau freelance gini ya nggak dapat gaji yang pasti. Cuma emang gara-gara freelance jadi bisa nyari job terus. Jadi di luar job utama masih bisa ngedit sama desain ini. Ya banyak lah kerjaan lagi. Iya, si Fitri baik kok. Dia sekarang baru keluar dari kerjaannya yang kemarin. Yo, soalnya toksik kerjaannya. Sekarang dia coba ngelamar di agensi tempat kerja kakak. Ya semoga keterima lah, doain ya. Oh iya, kamu udah pesen belum? Ini katanya tinggal pesen lewat app ini sih katanya. Ini kakak belum pesen sih. Di sini anaknya apa ya? Boleh deh, kakak aren latte aja. Kamu apa? Gak apa-apa, barengan aja. Kamu kenapa harus misah? Kamu emang janjiannya jam berapa, Dek? Oh masih 10 menitan. Nih, pesen aja. Sama kok, ini kakak juga 10 menitan lagi lah harusnya datang nih. Kopinya ntar juga paling datangnya barengan sama mereka kan. Nah, udah? Oke, sip. Enggak usah split bill. Ngapain? Dek, kita kan jarang ketemu. Udah, sekalian tanda terima kasih soalnya kamu udah nyediain kursi buat nunggu. Sip, udah kakak pesan ya. Oh ya, kakak belum bilang ke pasangan kakak loh kalau kakak udah sampai. Sorry. Oh, kamu juga, Dek? Astaga, samaan lagi. Yaudah kasih tau dulu aja. Bentar ya. Oh, kamu ada telepon juga. Silakan. Kakak jauhan dikit. Halo? Aku udah sampai ya? Kamu udah sampai di tempat date-nya? Atau masih di jalan? Bentar, kok suaranya kayak di... Kamu pasangan kencan buta kakak? Sorry. Matiin dulu. Wow. Astaga. Iya, nggak nyangka sih ya. Kok
bisa? Kok bisa? Kamu tahu deh atau gimana? Hmm, iya aku kakak nggak tahu, kakak nggak tahu. Iya, agak bikin kaget juga ya deh. Maaf. Muka kakak merah. Enggak, ini panas di sini. Panas. Enggak usah diminta AC-nya diturunin lagi suhunya, nggak apa-apa. Ini jaket kakak nih yang bikin panas sih kayaknya. Oh iya. Iya bentar ya. Oke, jadi biasanya orang kencan buta tuh ngapain ya? Oh ya, sekarang kerja kamu apa deh? Oh iya tadi udah ditanyain. Iya. Iya, iya. Nggak, ini kakak nggak lagi salting, nggak. Ini cuma lagi gugup mikir aja gitu 1001 bahasa yang harus dikeluarkan. Soalnya nggak nyangka ternyata adek yang jadi pasangan kencan buta kakak. Soalnya, oke, maaf kakak jujur aja ya. Tadinya kakak udah mikir kayak ya udah mau gimana pun nanti kencan butanya, mau lancar kayak mau enggak kayak mau secantik apapun orang itu nggak bakal kakak terima, pokoknya bakal kakak tolak karena kakak mikir ya mau fokus sama kerjaan juga. Karena jujur kakak malah udah nggak mau pacaran banget sekarang karena terakhir pacaran kakak tuh diminta mulu lah waktunya berlebihan sampai kakak harus ninggalin kerjaan mulu berkali-kali. Ya tapi itu udah dulu banget sih. Jadi itu pas kamu masih SMA kayaknya deh. Ya inilah kenapa kakak dibikinin kencan buta yang sebenarnya kakak nggak mau datengin sama sekali. Tapi kalau kayak gini kejadiannya ya nggak mungkin kakak nolak ade sih. Yang nggak apa-apa, yang nggak bisa aja lah masa kayak gini sih caranya. Iya. Lagian kalau kenal kayak begini kan masa dibilang kencan buta sih? Ya kita kan udah sama-sama kenal deh. Oke, ya udah gini. Ya udahlah. Apapun itu yang bisa dibilang ini kayak perjodohan jatuhnya. Ya udahlah. Ada gimana? Ada yang mau jalanin kencan buta sama kakak? Yakin deh. Kamu emang kenal kakak dan gak takut sama kakak yang mungkin bisa jahatin kamu? Yakin? Oh, nantang ternyata. Well, oke. Kakak gak bakal lihat kamu sebagai temannya adik kakak lagi. Jadi jangan lihat kakak sebagai kakak teman kamu lagi. Oke. Sekarang, iya kalau soal lanjut apa enggaknya ya menurut kakak kita lihat nanti aja. Kalau lancar date-nya lanjut. Tapi kalau emang ngerasa risih, yaudah langsung. Lupain saat itu juga, lupain apapun yang terjadi, semuanya hari ini udah tutup semuanya. Dan seterusnya kakak bakal ngilang dari ade dan bakal misah selamanya kayak biasa. Kakak bakal balik jadi kakaknya teman kamu lagi dan kamu jadi temennya adik kakak. Udah gitu aja. Setuju? Oke, kalau setuju, deal. Kamu mau tetap dipanggil Ade atau nggak usah dipanggil Ade? Oke Ade, kakak bakal terus panggil Ade ya kalau gitu. Oke, yuk jalan-jalan aja Dek. Ade lagi mau kemana? Udah nggak apa-apa, itu bisa kita take away kok minumannya. Yaudah, yuk jalan. Ya, makasih. Nah, ini minumannya Dek. Kenapa? Ade harus balik. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kakak anterin aja kalau begitu. Iya, nggak apa-apa kok. Ade kesini naik ojek online kan? Ya udah nggak apa-apa. Kakak anterin aja kalau gitu. Lebih cepat sampai kan jadinya. Lebih cepat lebih baik, ya kan? Udah nggak usah nggak enak. Nggak lagi modus kok ini. Anggap aja kayak lagi dianterin kakak sendiri, udah gitu aja. Yaudah yuk jalan. Oke, sip, udah sampai. Yang ini kan ya rumah adek. Sip, sama-sama. Oh ya, soal kencan buta hari ini
boleh nggak kita lakuin lagi di lain waktu mungkin? Iya sih, Ade sibuk ya. Oke, kalau gitu. Eh, Ade semangat ya kerjanya dan tolong jangan ganti nomor. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ganti nomor ya. Apapun yang terjadi, jangan ganti nomor. Nanti bisa kakak samperin ke rumah loh. Enggak bercanda. Apa serius ya? Iya, ya udah. Semangat kerjanya adek. Titip salam buat tante sama om. Ya, bye. Halo adek. Kakak nggak sehat nih. Kakak kayaknya bentar lagi kayak. Enggak bercanda. Kamu udah sampai kamar kan? Ya, ini kakak masih nungguin di depan rumah kamu. Ya, takutnya kalau misalkan butuh kakak atau kayak misal ada barang ketinggalan di mobil gitu mungkin. Enggak? Oh ya udah. Sedih banget gak dibutuhin. Ya udah, kalau gitu sekarang kakak butuh adik. Ya gini, kakak kan mau pulang sekarang. Nah, tapi tuh kakak nggak bisa pulang kalau nggak ada yang ngajakin ngobrol, soalnya gampang ngantuk kan. Kakak tadinya mau nelpon si Fitri, cuma kan dia lagi nggak bisa diganggu. Nah, jadi kakak boleh nggak minta tolong sama adek? Kakak nggak bakal berisik kok. Yes, kalau gitu kakak sambil bawa mobil ya. Adek semangat ya kerjanya. Bentar adek. Kalau dari rumah adek tuh, kalau mau keluar komplek tuh harus lewat mana sih? Kiri apa kanan? Oh, oke. Oh ya, ini adek lagi kerjain apa sekarang? Oh, emang agak dadakan ya? Relate banget kakak dengarnya. Lagi hari libur malah dibikin kerja mulu sama kantor. Ya semoga bisa cepat selesai ya, biar adek bisa istirahat. Sama biar nanti kita bisa kencan buta lagi deh. Ya iyalah masih usaha. Masa iya kakak ngelepasin gitu aja abis udah diterima nih tantangannya dari adek. Oh ya by the way, kalau misalkan adek butuh bantuan buat latihan presentasi atau gimana mungkin boleh banget tanya kakak ya. Dulu sebelum freelance soalnya ya kakak sempat kerja kayak kamu juga soalnya. Mm-mm. Oh atau kalau misalkan butuh bantuan di kerjaannya itu juga nggak masalah kok. Bilang aja. Kakak akan bantu sebisa kakak. Ya, iya, kakak sibuk. Tapi kan yang penting kakak tahu diri sama waktu kakak. Apapun yang terjadi sama kakak, kakak bisa coba luangin waktu dan coba nyesuaiin waktu sama adek. Lagian kan, ya kalau misalkan dibilang kayak sibuk mah semua orang sibuk lah. Yang penting kitanya yang bisa ngeluangin waktu atau enggak. Enggak, ini bukan lagi mau nyindir adek ya, enggak gitu. Maaf, enggak gitu maksudnya. Lagian ya pokoknya intinya kakak akan ngebantuin. Ya nggak usah ngerasa nggak enak lah. Malah kakak jadinya bisa lebih ada motivasi buat nyelesain kerjaan kakak, biar lebih cepet, biar bisa lebih leluasa nemenin adek. Oh ya, sorry, bentar. Ada telepon. Ya bentar ya, kakak angkat dulu. Wait, nanti kakak balik lagi. Halo Pak, tadi suaranya kayak cowok, kok cewek yang terima? Halo Kak, ini ada martabak 4 kotak, dititipin katanya happy, happy working. Hah? Nggak pesan? Enggak, ini udah dibayar kok, katanya tadi benar ini alamatnya, katanya sesuai yang titiknya, terus tadi dia udah sempat foto juga. Ya ini benar harusnya nih Mbak alamatnya. Coba telepon masnya aja kalau nggak itu suami Mbak. Halo, udah diterima martabaknya? Ya biar semangat aja. Minum itu doang mana cukup sih buat kerja? Ah, kebanyakan. Enggak, itu 4 kotak tuh buat dibagi-bagi lagi. Ya buat adek, om, tante. Terus kalau misalkan mau dibagi ke tetangga lagi ya silahkan. Yang penting jangan semuanya dihabisin adek. Ntar udah manis tambah manis. Udah gak usah dibayar.
Emang adek kira kakak cowok apaan? Gih, terima aja. Kalau ada yang nggak terima, nanti kakak sendiri yang nganterin. Halo kak, ini masih lama nggak ya? Soalnya saya capek ngeliatin orang bucin mulu. Dari video boy lah, video apa lah. Saya jadi orang ketiga mulu. Capek saya kak, boleh nggak langsung diterima? Nah gitu dong, makasih ya kak, mamai. Iya, maaf. Ya aku kelepasan aja. Ya lagian adek sih, masa dikasih malah nggak terima. Tenang aja, itu nggak ada racun, nggak ada apapun kok. Itu kan dari ojek online-nya langsung. Itu isinya martabak ya martabak aja, nggak ada hal-hal aneh dimasukin apalagi pelet, nggak. Kakak bukan orang kayak begitu ah. Ada coba buka aja terus belah-belah itu juga nggak masalah, nggak ada kok. Iya sama-sama. Ada semangat ya kerjanya. Kalau nggak semangat, nanti martabaknya kakak ambil balik. Dih, ya udah. Kalau udah ade makan, nanti kakak minta ade bayar. Ya makanlah makanya. Udah dibeliin masa nggak dimakan sih? Iya emang martabak gulanya tinggi, manis banget segala macam. Tapi emang adek sering makan martabak enggak kan? Nah ya udah sesekali mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan makannya tiap hari itu, nah itu kenapa nanti. Ya udah, sip. Selamat makan adek. Ya ini kakak udah deket rumah. Oh iya, ngomong-ngomong, adek mau kakak seriusin nggak? Hati-hati keselak. Iya, maaf pembicaranya tiba-tiba serius banget ya. Tapi sebenarnya dari dulu emang kakak suka sama adek. Cuma itu dulu banget, dulu banget pas. Nggak mau kasih tau deh. Udah ya, kakak udah deket nih, bye. Udah nyampe rumah. Dadah, bye. Udah, thank you udah mau nemenin. Oke, bye-bye. Akhirnya om dibukain juga. Halo. Halo. Iya. Kenapa teriak? Enggak. Ini tadi kakak masuk nggak tiba-tiba kok. Enggak. Kakak. Diem dulu. Boleh nggak ya? Kakak jelasin dulu ya. Ini kakak tadi diminta lihat kamar adek bareng sama om. Tapi sumpah. Tadi awalnya kakak udah nolak, tapi dipaksa. Terus akhirnya pas lihat kamar adek, tiba-tiba kakak dikunciin di kamar. Ya itu kakak khawatir adek ganti nomor gara-gara risih sama kakak. Ya lagian kakak telepon tadi pagi terus adek nggak jawab. Iya kakak telepon soalnya kakak mau nganterin adek ke kantor, terus akhirnya karena nggak diangkat, ya mungkin kakak kirain udah mungkin kakak terlalu ugal-ugalan kemarin ininya pendekatannya. Cuma ya udah kakak udah mau pulang aja itu pas itu. Cuma ketahuan sama om sama tante kalau kakak lagi nungguin di depan, terus akhirnya disuruh masuk. Terus ya udah gitu deh kejadiannya. Maaf ya dek kalau kakak bikin risih adek. Kakak gak ada niatan buat bikin adek risih sama sekali. Kakak pulang dulu ya kalau gitu. Mungkin kita balik kayak dulu aja ya, kayak yang kita udah sepakatin sebelumnya. Kalau emang gak works yaudah anggap kita balik jadi kakak temen dan temennya adek. Ya. Kenapa dek? Halo? Itu bukannya ada ganti nomor? Bentar, gimana? Berarti ada nggak ganti nomor buat nolak? Hah? Ya ampun. Kakak boleh peluk adek?
Yes. Astaga, Ade tahu nggak sih? Kakak tuh deg-degan tau. Kakak takut Ade risih. Iya, kakak cuma nggak mau bikin Ade risih sama kakak. Apalagi kan Ade lagi sibuk banget ya kerjaannya. Terus ditambahin sama masalah beginian bikin risih ya kan, kakak nggak mau. Oh, itu apa barusan? Itu apa barusan? Astaga, hey, emang boleh kayak gitu? Boleh kayak gitu? Iya, bikin kakak kaget kayak begitu boleh. Siapa yang ngajarin? Ada kira kakak nggak berani buat kayak gitu? Kakak yang lebih tua di sini, jadi harusnya Ade lebih nurut sama kakak. Coba merem. Buka lagi mata ya. Kalau gitu, kita mau nikah besok aja. Ya udah. Minggu depan. Enggak bercanda kok. Ya udah, lusa. Nah, lebih parah lagi. Iya, butuh kenalan lagi. Tapi tadi itu kecup-kecup maksudnya apa itu kalau gitu? Ya kan kamu duluan, Ade duluan. Kakak kan cuma ngikutin aja, gara-gara dipancing. Ya udah, emang Ade butuh kenalan kayak gimana lagi sama kakak? Emang Ade masih belum kenal sama kakak? Lagian Ade aja bisa main ke rumah sampai kayak tiap hari udah berasa jadi rumah sendiri, pindah. Dulu emang lupa kakak udah pernah bantu kalian kerja kelompok, berasa kakak juga jadi anggota kelompok kalian, tau nggak? Iya, waktu itu yang prakarya itulah nggak jelas yang tiba-tiba banget, oh besok udah harus ada. Suka dari kapan? Suka dari kapan ya? Kasih tahu nggak ya? Kakak tuh suka sama Ade dari ya dulu pas Ade sama kakak berduaan di ruang tamu. Ya main game waktu itu. Terus Ade kalah mulu kan. Terus mukanya cemberut. Itu pertama kalinya kakak ngeliat ada orang seimut itu pas ngambek kalah main game. Iya emang agak aneh sih alasannya buat jatuh cinta, tapi ya pokoknya sejak saat itu sebenarnya kakak nggak mikir mau suka sih, karena masa suka sama teman Ade sendiri sih, aneh-aneh aja. Terus ya udah kakak paksa hilangin perasaannya, terus bisa tuh hilang, terus bisa sama pacar baru waktu itu, terus ya putus karena alasan yang kakak ceritain waktu itu. Ya yang gara-gara waktu, terus ya udah akhirnya malah disusun lah ini kencan buta, terus yang kencan butanya udah kayak hybrid sama perjodohan. Dan ya udah ketemu kamu lagi. Kayaknya emang jodoh ya, pasti ketemunya ya sama jodohnya lagi kali ya. Ya udah, kalau emang cerita kakak aneh, coba emang kamu dari kapan dek? Di. Pelit banget sih kamu dek. Ya udah. Jadi Ade mau kakak seriusin. Ya udah besok langsung nikah. Iya. Nanti kita cari bulannya ya. Belajar dari mana ciuman kayak begitu? Gak usah ketawa-ketawa kamu. Nanti kakak aduin sama om kalau tadi Ade ngapa-ngapain kakak. Ya iya sih, orang lebih percaya kalau misalkan cowoknya yang bergerak duluan. Ah sial, kita tukeran gender aja apa ya? Gak mau. Nanti kakak malah jadi adeknya, terus jadi pendek.
Aduh. Kan emang kemasan saset kamu mah, Dek. Gak apa-apa. Mau kemasan saset juga kakak suka. Kakak sayang sama adek. Seneng deh akhirnya denger itu dari mulut kamu sendiri, Dek. Yaudah yuk, turun. Ketemu om sama tante, ntar dikira ngapa-ngapain. Ntar kakak yang kena loh kalau misalkan kayak begitu. Udah yuk, turun lah. Yuk. Sayang.